Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama saya Kinanti Rahayu dari Padepokan 270. Nah, di sini saya akan membuat kerajinan dari bahan tekstil atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi di masyarakat. Nah, seperti video yang sebelumnya. Jadi di situ saya menampilkan atau membuat alas piring. Nah, itu bisa untuk piring atau gelas atau hiasan dinding. Jadi di situ saya memanfaatkan bahan bekas untuk dijadikan sebuah produk atau luaran dan juga bisa dijual. Jadi saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat alas piring tersebut. Buat teman-teman yang ingin menonton, selamat menyaksikan dan terima kasih. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada kain, kordore atau busa angin, gunting, benang, sentimeter, jarum pentul, setrikaan, kardus, dan mesin jahit. Pertama kita siapkan kain dengan ukuran 8x8 cm. Kita potong sebanyak-banyaknya. Lalu kita siapkan kain berbentuk lingkaran dengan diameter 25x25 cm. Nah, kita potong 2 lapis. Dan jangan lupa diberi kampu 1,5 cm. Nah, ini untuk kordore atau busa angin, ukurannya sama seperti alas piring tadi, 25x25 dan jangan lupa dikasih kampu. Oke, kita mulai aja membentuk kainnya. Nah, yang pertama kita lipat kain menjadi segitiga sama sisi seperti di video. Nah, lalu kita lipat lagi. Setelah itu kita ambil bagian satu, kita tumpuk ke sebelah kanan, tapi diberi jarak. Nah, lalu yang satunya juga kita tumpuk ke sisi yang sama. Nah, seperti itu kira-kira bentuknya. Nah, jangan lupa kita sematkan jarum pentul supaya susunannya tidak terbuka atau rusak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kain selanjutnya juga sama seperti cara yang pertama tadi. Jadi di sini tuh terserah teman-teman ingin membuat seperti apa, membuat bunga atau seperti yang saya lakukan ini. Nah, untuk membuat seperti ini, teman-teman buat aja sebanyak-banyaknya, pasti bakalan terpakai semua ini. Nah, lalu kita mulai menjahit. Kita jahit di bagian bawah. Usahakan terjahit semua bagian lipatan-lipatannya.
Tuh, seperti itu teman-teman menjahitnya. Nah, ini dia yang sudah saya jahit sebanyak ini. Nah, lalu kita mulai menjahit alas utamanya. Nah, itu kita lapisi dengan dakron dulu dengan busa. Kita sematkan jarum pentul supaya pada saat penjahitan itu busanya tidak miring-miring atau menggelembung, sehingga hasilnya akan rapi. Kita jahit di sisi yang sudah ditandain. Nah, ini kita mulai penjahitannya. Kita menjahit sesuai dengan tanda, jangan miring-miring karena nanti pasti akan merubah bentuk bulat. Jangan lupa dikunci saat menjahit supaya jahitan teman-teman tidak terlepas. Nah, di sini saya beri tanda jahitan berbentuk tanda lurus supaya busanya itu tidak menggelembung. Usahakan jahitannya lurus. Nah, ini dia hasil jahitannya tadi. Tuh, udah dijahit seperti itu kira-kira. Rapi dan tidak menggelembung ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lapisi dengan lapisan kedua. Kita tumpuk di bagian yang ada tandanya. Dan jangan lupa juga disematkan dengan jarum pentul supaya kainnya tidak lari kemana-mana atau miring. Nah, di sini saya kasih tanda dari jahitan itu 8 cm untuk membukanya, jadi tidak dijahit. Nah, kita jahitnya tumpuk dengan jahitan yang pertama. Kita mulai menjahitnya ya teman-teman, dari tanda yang sudah diberi tadi dikunci. Nah, seperti itu bukaannya untuk membuka lingkaran. Nah, di sini jangan lupa kita memberi cekrisan atau potongan cacah-cacah seperti itu ya teman-teman, supaya waktu dibalik itu bentuknya bulat seperti lingkaran. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, di sini saya membaliknya menggunakan bantuan sumpit atau apapun yang lurus panjang supaya mudah untuk membukanya dan bisa membantu kita tuh untuk ada yang menyempil-nyempil seperti itu kan bisa dilurusin. Fungsi cekrisan tadi itu, nah untuk ini supaya lingkarannya itu bulat dan tidak melengkung-lengkung. Nah, untuk sisa yang tidak terjahit itu kita sematkan dengan jarum pentul. Nah, lalu nanti kita jahit dari luar. Nah, ini jahitan tadi, hasilnya seperti ini. Nah, langsung saja kita menyusun kain yang sudah dibentuk tadi. Bentuk lipatannya kita taruh di luar ya, biar terlihat motifnya atau bentukannya. Nah, jangan lupa disemat dengan jarum seperti ini.
Kita mulai menjahit. Nah, ini hasilnya teman-teman, sudah dijahit ya, seperti itu. Nah, lalu kita tumpuk lagi. Kita tumpuknya di tengah-tengah antara itu untuk menutup alas utamanya. Tidak lupa juga disemat dengan jarum. Nah, ini bentuk hasil jahitan kedua, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah saya jahit semua. Seperti ini bentuknya, bisa dilihat. Nah, lalu kita membuat penutupnya. Kita ukur dulu lingkaran yang ada pada kain. 11 diameternya 11 kali 11 cm. Nah, di sini saya sudah memotongnya. Bentuknya sesuai ukuran yang saya ukur tadi pada alas piring itu. Nah, fungsi lingkaran ini tuh untuk menutup bagian buru. Nah, di sini saya menggunakan kardus juga. Ukurannya sama, 11 kali 11 cm. Nah, untuk kain ini juga harus dicekris supaya perlipatannya itu bulat sempurna. Nyekrisnya sesuai dengan tanda merah ya teman. Nah, ini fungsi untuk kardus, yaitu pada saat kita menyetrika itu sesuai dengan polanya berbentuk lingkaran, jadi mudah saat proses penjahitan pada alas piring itu. Nah, seperti ini. Nah, itu kan mudah kita menjahitnya daripada harus melipat satu-satu. Kita mulai proses penjahitan. Dijahit di bagian pinggir atau sisinya. Tada, ini dia hasilnya. Seperti ini ya hasil jadinya teman-teman. Nah, ini bisa untuk alas mangkok, piring, gelas, vas bunga, ataupun hiasan dinding. Silahkan mencoba.